ranking mau keren, harus mahal, harus head on. Atau siapa? Nih, ranking budget pelajar. Oke, ini disclaimer dulu ya. Video ini bukan dibuat untuk yang rankingnya mau buat kontes atau buat display atau ya yang kayak gitu-gitulah. Memang yang membutuhkan part modifikasi aftermarket yang memang gimana ya ngomongnya ya. Mungkin mahal atau gimana gitu ya. Nah, oke, kita mulai dulu video ini tunjukin buat orang-orang yang memang dia mau proper. Ya proper itu sebenarnya banyak sih. Kayak menurut orang propernya itu kayak gimana. Mungkin kayak gini kurang proper karena mungkin stylenya gak suka atau warnanya gak suka dan lain sebagainya gitu ya. Nah gue mau tunjukin tuh sebenarnya bisa gak sih kalau kayak gini harusnya keren ya. Maksudnya semua orang juga harusnya setuju gitu. Kalau dibilang keren, cuman mungkin ada yang kurang suka di bagian apanya gitu. Oke. Kalau untuk konsep ini kan Bandung style ya. Mungkin kalian juga udah tahu. Nah, jadi gini, sebenarnya ini keresahan saya gitu ya. Orang-orang tuh suka bilang kayak, ya ini modifikasinya simple banget. Misalnya nggak ada barang-barang yang racing gitu, kayak racing ya. Misalnya tabung ini rem. Kan kalau yang katanya yang racing itu harus pakai tabung pisah gitu, misalnya. Terus juga ini misalnya apalagi ya, karbu gitu. Karbu tuh orang maunya harusnya ori Sutco atau ya minimal ori Ereking aja. Karbu Ereking enak, ya memang enak. Kalau nggak enak mah nggak dipasang sama Yamaha-nya gitu kan. Nah terus udah gitu banyak yang bilang juga kayak apa lagi ya? Oh ini kopling kemarin nih ya. Ada yang bilang kayak kenapa nggak ganti kopling aftermarket? Pernah sih, cuman nggak cocok gitu. Kan nggak cocok sama jelek itu lain ya. Kalau nggak cocok berarti kan di kita nggak cocok. Kalau jelek ya memang mau dimanapun ya produknya memang jelek gitu. Nah, gue cuma mau bilang kalau misalnya konsep itu perlu harus pas. Misal kayak gini konsep Bandung style, oke? Harus jelas. Oh, apa yang mesti diganti? Misal jok perahu, ya dong. Terus udah gitu biasanya mereka pakai speedo kecil atau speedometer atau nggak pakai speedometer kayak gini. Terus udah gitu agak terondolan gitu ya ngomongnya ya, tapi rapi gitu. Ya mirip yang kerok, tapi kalau Bandung style itu bedanya dia biasa joknya semi centang sama nggak pakai masih pakai lampu gitu. Nah yang gue tahu sih kayak gitu, koreksi kalau salah ya. Ini gue juga pemula gitu lah ya, YouTuber kecil, main ranking baru ya kan. Ya ini cuman video curhat sambil ngomongin gimana ya cara supaya nggak mahal, nggak hedon, tapi bisa cakep gitu lah seenggaknya. Oke, kita mulai dari yang murah-murah dulu aja ya, karena yang murah-murah ini lebih banyak dibanding yang mahal. Paling di sini banyak kan harga 100, 200 sampai ya paling 400 ribuan, kecuali kayak model knalpot kayak gitu-gitu. Kalau untuk mesin enggak ya, nggak dihitung di sini karena setiap bengkel itu punya harga beda-beda. Oke. Terus juga hasil beda-beda dan kemauan customer itu beda-beda gitu. Nah, biasanya yang paling menentukan harga mesin itu ya bengkel, karena dia yang patok harganya kan gitu ya. Kita di sini cuman ngasih referensi untuk perintilan lah, kasarnya kayak shock breaker, kayak jalusta kayak gitu-gitu. Oke. Kita mulai dari mana ya? Kita bilang, ini gue udah ada listnya di sini. Oke. Kita mulai dari namanya yang kecil banget, yang murah. Lampu sen. Ini lampu sen. Ini LED, namanya apa ya? Ini mini drag. Full CNC katanya. Ini katanya sih finishingnya CNC gitu. Nah ini kayak gini murah, oke? Ini cuman 20.000 sepasang. 2 40.000, oke? 40.000. Lampu sen. Terus ini kupingan. Ini JRP ini kalau nggak salah 180.000.
bener nggak ya? Coba gue cek dulu. Ya benar, 180.000. Terus ini jalur stang, ini Teknoking 143.000. Oke, ini 143.000. Ini gue yang cek yang ada di Shopee ya, karena gue belinya di Shopee baru gue inget harganya gitu. Kalau yang enggak kan agak abu-abu, takut juga nyebut harganya. Oh ini cincin tuto, ini kayaknya 100 ribuan deh ini. 100 ribuan, tambah ini 180.000. Terus lampu, ini merek Dai. Dai ini nggak tahu merek mana ya, tapi intinya ini kalau nggak salah ini 500 ribuan ya, 500 ribu lah ya, 400 ribu sampai 500 ribu. Selang rem RCB ini 200 ribu. Oke. Terus kayak gini, shock breaker ini 400 ribuan. Gue takut kalau beli yang terlalu murah, warnanya kurang atau kurang awet. Nah itu gue beli yang sekitar tengah-tengah lah ya, nggak yang mahal banget. Kayak mahal bisa 800 ribu sampai 1 juta lebih. Jadi gue beli yang murah-murah aja, yang sedang-sedang lah. Kalau untuk shock ini awalnya sebenarnya ini bottomnya ini KW, sampai sekarang pun masih KW. Ini belum gue cat tuh, lihat aja masih kayak gini ya. KW diganti asnya doang. Ini gue lupa ongkosnya berapa ya. Semua gue ngerjain di bengkel itu kan, ongkosnya di dia semua karena ditotalin sama motor ini gitu. Nah itu tapi murah sih jatuhnya ya, karena cuman ngedownsize sedikit. Karena kalau KW itu tinggi, jadi ya hitungannya masih mungkin 150 ribu kali ya, kurang lebih ya, lupa. Nah terus kayak ini karburator, banyak yang bilang kalau karburator itu harus ori, harus gimana, yang kayak tadi gue bilang ya kan. Ya ini gue pakai PWK 34 itu CPO ya. Ini banyak yang bilang kalau nggak ori nyetingnya susah. Ini enggak sih, gampang nyetingnya. 400 ribuan lah ya kurang lebih CPO. Oke. Itu gue inget karena baru-baru motor jadi di bengkel, gue masih inget biayanya segitu. Nah ini apa, gas spontan. Banyak yang bilang kayak kenapa nggak pakai Akosato, kenapa nggak pakai Domino, kenapa nggak pakai dan lain-lain ya gitu. Nah ini hitungannya murah. Ini berapa ya, kalau nggak salah 80 ribu deh, udah sama pasang. Enak kok tuh, enak. Nah oh ya, ini sama hand grip ini TDR ini buat hand grip sih lumayan ya. Ini 80 ribu, tapi kan seenggaknya masih di bawah 100 ribu. Oke. Terus kayak ini bak ini, banyak yang bilang kalau ori itu mahal. Ini ori tapi nggak mahal. Kenapa? Beli bahan, ya bahannya juga nggak jelek banget sih, nggak karat nggak gitu. Cuman kayak ini dicat kan, jadi kalau misalnya kita beli bahan dengan harga yang terjangkau, mungkin udah pudar atau udah gimana gitu, ini bisa dicat kan kayak gini, rapi. Ini kalau nggak salah berapa ya, aduh gue lupa guys, tapi intinya dicat lah. Ini bukan beli baru yang mulus kayak gini kan. Terus ini footstep, ini juga bukan ori, tapi fine aja, sama-sama aja. Ini kalau nggak salah 180 ribu ya kalau nggak salah. Oke lanjut, shock breaker. Ini sih yang paling gua kaget ya. Nih sebenarnya ini kayak gini nih, penting sih, penting. Yang penting apa, kalau gua nih ya, kan gua bukan buat balap-balapan, bukan buat apa. Motor ini masih kadang bawa barang, kadang boncengan, kadang masih buat jalan jauh. Ya fine aja. Ini harganya 427 ribu, berarti anggaplah 430 ribu ya. Nah ini dari Fastbike. Ini settingannya juga nggak banyak sih sebenarnya, cuman ini apa ya, kalau nggak salah ini pokoknya ini setelan yang atas nih sama ini doang nih. Ini ribbonnya kalau nggak salah ya. Ininya nggak main, ini variasi doang setahu gua sih. Tapi untuk look coba ya kalian lihat sendiri ya, cukup oke kan. Yang penting motor itu stance-nya itu ada, kayak lihat deh tuh, stance itu penting ya. Kalau ranking kalau menurut gua nih terlalu downsize juga kurang. Mungkin kalau peruntukannya ya, ini anggaplah ngomongnya Bandung style gitu ya, itu kurang. Terlalu dongak juga, maksudnya ininya terlalu tinggi, kopong juga. Nah waktu itu ada yang nanyain kenapa ini bisa padat, kayak diapain ininya nggak terlalu apa, jingkrak gitu. Ini shock pakai ukuran 320 biasa, ring 17, ban belakang ini pakai Pirelli dia Rosso Corsa 2.
ukurannya 100. Nah ini kayak gini kan nggak terlalu jingkrak. Kenapa? Salah satunya dari permainan dari bannya ini dia membulat ya, ngedonat, jadi dia agak ke atas gitu. Nah itu membantu supaya rackingnya itu nggak terlalu kopong di sininya gitu. Jadi main dari situ-situ kalau gue biasanya ya. Terus yang murah-murah lagi itu contohnya ada di setang ini gue pakai Dekaking ya, kalau nggak salah Dekaking ya. Oh iya benar, ini harganya 95.000. Kenapa nggak pakai yang merek-merek lain atau Scorpio atau gimana? Gue waktu itu lihat, jadi di TikTok dia itu ada live, terus gue lihat, terus udah gitu gue lihat juga di contoh-contoh motor dia. Gue paling suka sih ini karena dia lebar, terus udah gitu nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, jadi posisi ridingnya itu enak gitu, pas. Sama apa lagi ya? Sebetulnya racking gue ini modifnya nggak terlalu banyak guys, tapi memang karena konsepnya mungkin cukup eye catchy dari warnanya juga, ya kan, permainan warna kayak gini. Ini blok kayak ini gue pakai rackjet headnya, terus juga ya ini juga ada motif-motif mungkin gitu ya mungkin. Jadi nggak melulu harus part-part yang mahal. Ini bagi gue sih gitu. Terus udah gitu, contohnya lagi ini jok. Oh ya, jok dari tadi ini belum disebut. Kalau jok ini lumayan mahal memang bagi gue ya. Seenggaknya ini 316.000. Ini jok ini. Oke. Ini apa ya? Kalau nyari jok ini emang agak susah menurut gue. Karena dia ini potongannya itu rapi banget kayak gini. Terus dia udah papas paha segala macam. Empuk sih, enak. Nah terus udah gitu stop lamp ini murah. Ini stop lamp Kawasaki KE ini 100.000 harganya. 100.000. Udah sama kabel-kabelnya segala macam, tinggal pasang. Terus apalagi ya? Udah sih ya, paling itu doang sih. Oh sama ini paling perintilan kayak gini nih. Ini kayak TK Pro gini ya, ini emang penting nggak penting sih. Jadi kalau misal kalian beli motor bahan tapi mau konsep kayak gini, kan nggak harus pakai gitu-gituan. Kayak misalnya pakai bawaannya aja bisa, atau beli CNC yang murah bisa gitu kan. Gue beli ini bukan karena apa, gue suka modelnya aja. Kan model susah ya, kalau mau yang kayak gini modelnya mereknya lain, dia ngakuin model yang sama gimana. Nah kayak gitu. Tapi kalau mau gini gimana, berarti nggak budget pelajar dong. Ya masih masuknya sih budget pelajar, apalagi ini kan modelannya kayak bisa dicicil ya. Ibaratnya gue juga belinya nggak langsung kayak motor langsung jadi brake gitu kan. Review yang pertama kan nggak ada kayak gitu-gituannya. Nah apalagi ya, ini juga belum selesai sih. Kayak ini pedal rem masih agak oblak-oblak tuh, ya kan, masih belum diganti. Terus juga kayak baut-baut pada belum diganti. Terus oh ini paling lanjut, ini agak mahal yang 1 juta ke atas lah ya ibaratnya. Ini cuma knalpot ini, boban, ini full set original. Ini 1 juta 200 kurang lebih segituan. Terus ini pelek Takasago original. Ini 1.700.000 depan belakang. Belum ongkos bubut karena ini aslinya peleknya Poswan ya. Poswan Jupiter kayak gitu-gitu. Jadi ini bubut-bubut, anggaplah taruhlah 150 sampai 200.000 kayak gitu. Terus kayak ini tutup tangki gue pakai TK Pro. Ya ini mahal banget juga enggak sih, ini 165.000-an. Gitu. Tapi udah cakep. Ya berarti ya merek ini emang lumayan di ranking ya, lumayan orang bagus lah gitu. Tahu lah ini. Nah, ini ya murah lah segituan, 100 ribuan. Jadi maksud gue tuh apa namanya, nggak harus melulu mahal-mahal gitu. Karena gue capek guys, kalau misalnya apa-apa dia disuruh harus mahal. Kenapa nggak ganti merek ini, merek itu, yang head-on kayak gitu kan? Kayak misalnya disaranin, oh kenapa kalipernya nggak pakai Brembo, buat apaan? Maksud gue kayak, ya kalau ada budget lebih sih silakan gitu. Cuman kalau untuk sekarang nih, kita ngomong untuk sekarang ya, kedepannya kan motor ini pasti ada project lagi, gue nggak tahu gitu, gue pakai part apa. Ini untuk sekarang, oke? Nah, terus gue beli ini apa namanya, saklar ya. Ini GSX ini lumayan sih, 260 ribuan ya. Tapi
ya balik lagi selera ya. Ibaratnya kalau kalian nggak mau pakai ini juga kan bisa pakai Fiction atau saklar lainnya kayak gitu. Jadi nggak melulu harus yang mahal kayak gitu. Bagi gue sih lumayan mahal, tapi ini bagus sih, gue suka. Jadi kebetulan ada budget lebih, ya udah gue beli gitu. Nah, terus apalagi? Ini behel ini ya. Nah ini nggak melulu yang harus 500.000 ke atas gitu. Kalau orang bilang, gue dulu pernah nanya, gue belum tahu ada part ini kayak gini. Gue nanya kayak, behel Ereking kayak gitu berapa ya? Oh, yang CNC kayak gitu harganya 500.000 ke atas. Pasti jawabnya gitu. Nah, gue penasaran dong, masa iya sih? Lagian modelnya jujur gue gak begitu gue suka-suka banget tuh yang itu. Nah, gue beli aja yang kayak gini. Ini dari 2TC. Kalian tau gak 2TC? 2 tak Ciwidey itu. Ya lumayan bagus kan barang dia. Ini harganya 269. Murah kan? Masih gak begitu mahal. Masih lah, kesanggup lah budget pelajar, cicil-cicil ya kan. Kayak gak melulu harus yang mahal gitu. Apalagi motor ini. Udah, yang mahal cuma itu doang. Pelek sama knalpot. Sisanya masih hitungan ratusan ribu. Kalian bisa cicil-cicil. Jadi kalau menurut kalian motor ini dibilang tanda kutip ya proper atau bagus? Menurut gue sih bagus. Menurut gue juga cukup proper. Proper itu dalam artian menurut gue ya, kalau menurut proper itu apa sih? Jadi pakai seperti peruntukannya gitu, ya kan? Dia nggak rewel, nggak aneh-aneh, nggak bikin susah gitu. Ya kayak gitu. Nah masalahnya banyak orang tuh masih salah persepsi kayak harus mahal, harus seperti ini, harus seperti itu. Oke? Udah sih, paling itu aja review gue yang kali ini. Ini cuman kayak semacam ya curhat-curhat, terus juga buat referensi lagi. Gue suka sih kalau buat referensi memang ada yang bisa dibagi lah gitu seenggaknya ya. Bukan cuman pamer-pamer kayak part-part mahal. Oh gue pakai Ohlins, oh gue pakai apa gitu. Tapi kalau dibilang, bang lu pernah nggak pakai part-part mahal? Pernah, tapi di cyber gue ya, nanti gue coba kasih fotonya. Oke? Rasanya gimana? Biasa aja sih kalau menurut gue. Jadi kayak Master Rainbow dulu, gue nggak tahu sekarang harganya. Gue beli sekitar 4,5 juta kalau nggak salah. RCS 19 yang biasa, bukan yang Korsa. Ya rasanya biasa-biasa aja. Akhirnya apa? Gue balik lagi ke Master Rem standar CBR. Kopling, ini penting nih ya. Gue paling concern sejak si CBR dan juga RXZ. Karena RXZ dulu gue pernah pakai punya Resto. Itu nggak enak, kopling suka slip. Ya mungkin penyetelan gue yang kurang bagus atau gimana, gue nggak paham. Cuman intinya gue nggak mau bilang itu barang jelek. Oke? Intinya menurut gue kurang. Nah terus gue pakai R25. Sampai sekarang, sampai tuh motor udah dijual, masih aja enak juga. Ya udah, Ereking gue pakai R25 lagi gitu, yang ori. Itu bagus, cukup lah, lebih dari cukup malahan. Terus kalau pair kopling nggak harus yang mahal, nggak kayak model-model merek luar atau merek racing. Gue pakainya ini kalau nggak salah Smash ya, dia PNP lah pokoknya, nggak keras dan nggak selip. Motor jengat-jengat nggak jengat masih. Oke, sama apa lagi ya? Udah sih, paling itu doang. Jadi cuman kayak referensi untuk modif. Gimana caranya Ereking kelihatan bagus, proper, tanda kutip, dan juga budgetnya masih terjangkau gitu ya, buat budget pelajar seperti saya ini gitu. Jadi ya sudah, seperti ini aja motornya, nggak banyak part-part head-on yang menempel di motor ini. Jadi kalian kalau emang ngerasa gue ini salah, boleh tolong dikoreksi. Kalau gue ngerasa ini bener, ya bagus, berarti video gue bisa membantu orang mungkin supaya nggak pusing dan kepanasan sama orang-orang yang kayak ngomong harus head on, harus gini, harus gitu ya, nggak kepanasan sama orang-orang kayak gitu. Bisa jadi contoh lah kayak kalau memang motor ini kalian suka gitu. Oke. Oh sama ketinggalan, paling penting tapi kecil, itu baut. Nih, ini gue beli dari Speed 60, langganan gue yaitu dari mereknya King Nut. Ini bagus, dia apa ya, Pro Bolt ya, jatuhnya Pro Bolt. Itu dia 250 ribuan satu set. Bak untuk bak sebelah sini sama bak sebelah sini, bak magnet sama bak kopling semua satu. Pokoknya Carter ini satu set 250 ribu. Murah, kuat, awet, ya bagus lah pokoknya. Udah, kalian bisa beli itu murah. Terus dicicil, ya kan? Apalagi kalau kalian beli motor nggak bahan-bahan banget,
masih bisa ada yang kepake. Aduh enak lah itu, bisa bangun motor, enak dipakai, enak dipandang, ya kan, tanpa budget yang bengkak gitu. Oke, segitu aja guys, curhat dan juga ini ya, spill barang-barang yang di sini. Kalau ada kurang-kurang boleh komen, gue ada salah ngomong komen juga nggak apa-apa. Kita bisa bagi-bagi ilmu di sana. Jangan lupa follow IG, TikTok, sama subscribe YouTube di Takatus Rock ya. Oke, see you guys on the next video. Bye bye.